5 baris dari atas. 5 baris dari atas. Ya, ada di halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wassalamu minas salati fardun wa aqalluhu assalamu alaikum wa aqallu tashahudi at-tahiyyatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ego kalau gini mau baterai. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Wassalamu minas salati fardun wa aqalluhu assalamu alaikum wa aqallu tashahudi at-tahiyyatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagian yang terakhir dalam pembahasan furudus salah, fardu salat yang sudah kita jelaskan dari awal pembahasan sampai tibalah kita pada akhir daripada fardus salah. Kata tuan musannif, wassalamu minas salati fardun, dan salam minas salati yaitu daripada salat yang kita kerjakan, fardun adalah hukumnya fardu.
Jadi kita ucapkan assalamu alaikum. Ini terbilang daripada min arkanis shalah. Tentunya yang difardukan itu adalah assalam ay al-awwal, salam yang pertama. Kalau salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Jadi at-taslimatul ula yang terbilang daripada arkanis shalah itu adalah salam yang pertama. Karena Nabi katakan tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kalau kita sudah takbiratul ihram, maka tentunya berarti di situ kita sudah mulai niat salat. Yang tadinya kita boleh berbicara yang tidak ada kaitannya dengan sholat, yang tadinya sebelumnya kita boleh makan, boleh minum, namun dikarenakan kita sudah takbir Allahu Akbar dibarengi dengan niat sholat, maka yang tadinya halal jadi haram. Nggak boleh kita makan, nggak boleh kita minum, nggak boleh kita ngobrol, nggak boleh kita berbicara yang tidak ada kaitannya dengan ibadah sholat kita. Nah, kemudian bagaimana caranya yang tadinya kita nggak boleh berbicara, nggak boleh ngobrol di waktu kita sholat? Maka dengan sebab taslim, at-taslimatul ula, itu menjadi halal kembali. Yang Nabi katakan wa tahliluha at-taslimu. Ya, yang bikin halalnya itu kita setelah kita sholat itu adalah apa? Dengan sebab kita salam, yaitu tentunya adalah salam yang pertama di sini. Ya. Nah, tentunya ketika kita ucapkan salam ada syarat-syaratnya. Nggak sembarang kita nyebut. Gak sembarang semau kita asal ngucap. Syaratnya adalah at-ta'rif bil alif wal lam. Harus dia itu at-ta'rif, ma'rifah. Ada alif lam yang membuat isim itu menjadi ma'rifah. Kalau kita belajar nahu paham. Kalau kita belajar ilmu nahu ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Madrasatun itu nakirah. Kalau kita tambahkan pakai alif lam, al alif wal lam, al madrasah, maka kalimat madrasah dengan sebab kita tambahkan at-ta'rif itu alif dan lam, maka isim itu, kalimat itu bisa menjadi ma'rifah. Begitu juga ketika kita ucapkan assalam dengan menggunakan alif dan lam. Assalamu alaikum. Ya. Bagaimana kalau kita nggak pakai alif lam? Salamun alaikum. Boleh apa enggak kira-kira? Salamun alaikum.
Maka at-ta'rif di sini menjadi syarat. Menggunakan alif lam di sini, al-alif dan lam itu menjadi syarat untuk kita ucapkan salam, assalamu alaikum. Kalau kita ucapkan salamun alaikum, ketika kita salam, salamun alaikum, ulama kita mengatakan fala yakfi, maka tidak cukup, artinya tidak memadai. Jadi yang begini aja kudu kita ajiin. Yang begini aja jangan kita anggap sepele. Jadi ada ilmunya, ada syaratnya. Bagaimana kalau seumpamanya kita rubah salami alaikum, sama juga salami juga itu ada yang mutakallim, dia menjadi ma'rifah juga. Tapi dalam hal ini kata ulama fikih la yakfi, tidak memadai, tidak cukup. Kalau kita ucapin salami alaikum, atau kita umpamanya kita idofahkan kepada lafzul jalalah, salamullah alaikum, kira-kira boleh apa enggak? Salamullah alaikum, kita biasanya assalamu alaikum. Sekarang kita ganti salamullah alaikum, boleh apa enggak? Itu juga kata ulama tidak memadai. Bahkan ulama kata dalam kitab Hasyiah al-Bajuri, bal tabtulu bidzalika idza ta'ammada wa 'alima, bahkan bisa menjadi batal salat yang kita kerjakan dengan sebab kita ucapan yang tadi idza ta'ammada wa 'alima, kalau kita sengaja-ngaja dan juga memang kita tahu, bisa batal salat kita. Ya. Itu syaratnya satu. Jadi pakai at-ta'rif, assalamu alaikum. Jangan kita ucapin bilang salamun alaikum. Syarat yang kedua adalah kaful khitab. Harus pakai kaful khitab. Kalau kita ucapkan assalamu alaihi, itu bukan pakai kaful khitab, lil ghaib. Assalamu alaihi, kesejahteraan atasnya. Atau kita ganti assalamu alaihima gitu. Assalamnya sih pakai alif lam, cuman pas di alaknya itu dia bukan pakai kaful khitab, tapi diganti assalamu alaihi. Assalamu alaihi,
assalamu alaihima, atau assalamu alaihim, atau diganti assalamu alaiha, atau dia ganti assalamu alaihinna, maka hal itu tidak memadai. Harus pakai kaful khitab, assalamu alaikum. Tuh syaratnya yang kedua itu. Apalagi syaratnya? Syaratnya adalah mimul jam'i, pakai mim jama'. Assalamu alaikum, itu namanya mimnya mim jama', mimul jam'i. Makanya kalau kita bilang assalamu alaika, itu pun sama, tidak memadai juga. Assalamu alaika tak bisa. Jadi harus jamak. Kum itu menunjukkan domirnya domir antum. Kalau alaika menunjukkan domirnya itu adalah anta. Alaika, anta alaika, antuma alaikuma, antum alaikum, anti alaiki, antuma alaikuma, antunna alaikunna, ana alayya, nahnu alaina. Jadi nggak bisa kalau kita ubah, kalau kita ganti assalamu alaika, karena di situ harus menggunakan mim jamak. Assalamu alaikum. Gitu. Bahkan kalau seumpamanya kita sengaja ngajak dan memang kita tahu itu nggak boleh, tapi kita baca juga assalamu alaika fi suratil khitab, itu bisa membatalkan sholat kita di situ. Ya. Apalagi syaratnya? Tidak cukup sampai di situ ketika kita ucapkan assalamu alaikum. Ini kadang-kadang yang suka juga kita perhatikan dari orang yang sholat. Nah ini nih kadang-kadang nih. Ulama kata syarat yang selanjutnya adalah kaunuhu mustaqbilan lil kiblati bisadrihi. Awas, hati-hati gitu ini. Keadaannya si orang yang sholat tadi mustaqbilan lil kiblati, dia menghadap kiblat bisadrihi, dengan dadanya. Kalau seumpamanya dia berubah, dia bukan ke arah kiblat, berpaling daripada kiblat, maka bisa dharra, bisa berbahaya. Seperti assalamu alaikum. Ini nih dadanya. Jadi ketika kita sholat ucapkan salam assalamu alaikum, ini tetap ke arah kiblat. Awas. Ini kadang-kadang kita suka perhatikan ada orang assalamu alaikum. Kalau dia berpaling daripada kiblat, maka bisa batal dia punya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini jangan dibawa-bawa. Tetap. Falau tahawwala bihi 'anil qiblah darra.
falau tahawwala bihi 'anil qiblah darra. Kalau ini berpaling daripada kiblat, artinya tidak lagi menghadap kiblat, darra, bisa berbahaya. Artinya apa? Batal salat kita. Lain halnya kalau memang seumpamanya kita sholat begini, sholat dari awal kita begini aja, ternyata sebelah kiri kita ada musuh kita, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Boleh nggak kira-kira? Boleh, tapi makruh. Kenapa boleh? Dikarenakan tetap yang menghadap kiblat kan ini. Yang dilihat apanya? Dadanya. Antum sholat boleh nggak begini? Boleh aja, cuman makruh. Mestinya kalau kita sholat kan begini kan? Menghadap kemana ya? Nah, pandangan mata kita kemana? Ke tempat sujud. Sekalipun kita sholat di hadapan Ka'bah, Ka'bah depan kita, tetap ke bawah. Kenapa gini nggak batal? Karena tetap dia punya dada itu tetap masih menghadap apa? Masih menghadap kiblat. Nah, makanya yang menjadi permasalahan ketika dia ucapkan salam, assalamu alaikum, ini berubah, tahawwal anil kiblat, berpaling daripada kiblat, maka batalah dia punya salat. Dorok kata ulama di situ. Kecuali memang kita di sini kan sunnah, assalamualaikum warahmatullahi, iltifatnya ini sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi, ini iltifatnya ini sunnah. Gitu. Ya. Ustadz, bagaimana sekarang saya assalamualaikumnya tapi kagak mau noleh begini gitu. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh nggak kira-kira? Teaching bayi ini. Boleh nggak? Al-iltifat bil wajhi bi khilafil iltifati bil wajhi fa innahu la yadurru bal yusannu. Menoleh kita dengan wajah kita ke kanan itu hukumnya sunnah. Yang jadi wajib itu ucapan salam kita doang. Assalamualaikum warahmatullahi, itu kan wajib itu. Tapi ketika menolehnya hukumnya apa? Sunnah. Jadi boleh gak kalau kita nggak noleh, tapi kita ucapin salam, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak mau nengok, ada musuh kita di sini. Di sini ada musuh kita juga umumnya. Begini dah. Boleh gak? Boleh. Tapi kita nggak dapetin pahala. Jadi ucapan taslimnya itu Assalamualaikum yang pertama wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Iltifatnya itu adalah hukumnya sunnah. La yadur, kalau itu nggak berbahaya, bahkan sunnah dikatakan. Bahkan sunnahnya itu hatta yura khadduhul aiman, sampai terlihat dia punya pipinya yang sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan assalamualaikum, jangan pelit. Jangan assalamualaikum warahmatullahi. Gitu doang gitu. Berapa derajat aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau gini kira-kira kelihatan nggak putihnya ini kita kira-kira khadduhul aiman, pipi yang sebelah kanan kelihatan nih. Kalau mau kelihatan kan tentunya kita beginiin. Iya. Tapi ingat tadi ininya jangan sampai berubah dari arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi.
gitu. Ya. Kemudian sunnahnya apa? Kalau rukunnya, syaratnya sudah kita mengerti, udah kita tahu, ketika salam pun di situ ada sunnah. Ayyabtadi'a bihi wajhu mustaqbilul qiblah. Ya. Jadi kita ngadep kiblat dulu. Biasa, ya. Wajhu mustaqbilul qiblah gitu. Ayyabda'a iltifat indal mim min alaikum. Biasanya ketika kita itu nolehnya ketika kapan? Assalamualaikum. Bagaimana? Noleh kita biasanya gimana? Coba. Kebiasaan kita gimana? Assalam. Gimana coba? Antum gimana biasanya? Ketika assalam kita udah mulai begini belum? Hah? Ya macam-macam orang. Ada yang udah assalam sambil begini jalan. Sunnahnya aja ini. Karena kan nolehnya juga sunnah. Nah tata caranya juga ketika kita noleh sunnah juga. Bagaimana? Al-iltifat indal mimi min alaikum. Jadi nolehnya ketika assalamualaikum. Assalamualaikum. Kum. Itu. Assalamualaikum. Jangan dulu. Assalamualaikum. Tuh. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Cuman biasanya kalau sholat mayit pakai apa? Wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Sunnah itu kita tambahin warahmatullah sunnah. Karena sepaling kurangnya itu aqalluhu assalamualaikum aja udah jadi di situ. Tapi sunnah kita tambahkan warahmatullah. Ya. Kalau menurut Syekh Ibn Hajar, bagaimana kalau ditambahin wabarakatuh? Tambahan wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tusannu inda Ibni Hajarin fi salatil janazati faqat. Tambahan wabarakatuh itu dalam salat jenazah saja menurut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Tapi ada lagi menurut Syekh Ramli. Nah, ini biasanya ada perbedaan pendapat antara Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dengan Syekh Ramli. Kalau kata Syekh Ibn Hajar, tambahan wabarakatuh itu ketika sholat apa? Jenazah. Tapi menurut Syekh Ramli, fala tusannu indahu mutlaqon. Kalau kata Syekh Ramli, kagak sunnah. Sekalipun dia sholat apa? Mau sholat jenazah, mau sholat 5 waktu, katanya jangan tambahin wabarakatuh. Tapi biasanya nih beda pendapat ini antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli, yang diutamakan pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau kita mau ikutin pendapat beliau itu biasanya yang mu'tamad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat apa? Jenazah. Tapi kalau lagi sholat yang 5 waktu cukup assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini kebiasaan kita lagi nih. Biasanya kita ngikutin imam assalamualaikum warahmatullahi, baru kita nengok, apa udah selesai baru kita ikut nengok gitu.
Ada yang udah selesai, ada yang baru imam begini, kita baru ikut begini. Begitu nggak kira-kira? Imam ini, Assalamualaikum warahmatullah. Kita baru ada imam makmum, Assalamualaikum warahmatullah. Kan imam kan nengok lagi kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Kita Assalamualaikum warahmatullah. Sunnahnya kalau kita mau nengok kanan kiri itu setelah imam selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita sebagai makmum, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi setelah imam apa? Setelah imam selesai di situ. Ya. Paham nih kira-kira? Insya Allah. Mudah-mudahan banyak manfaatnya nih. Kita bisa amalin, menambahkan keberkahan untuk kita, menambahkan ilmu kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam ibadah salat kita. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Karena ada tambahan baca maulid ini. Oke. Cek.